Masa depan makanan telah tiba, bukan di peternakan, tapi di laboratorium. Daging buatan juga dikenal sebagai daging yang ditumbuhkan di lab, bukan lagi fiksi ilmiah. Perusahaan sekarang memproduksi daging di laboratorium. Teknologi baru ini menimbulkan pertanyaan dan perdebatan. Apakah ini jawaban atas masalah pangan dunia? Atau apakah ini jalan berbahaya yang sedang kita jalani? Daging buatan, menurut mereka, adalah solusinya. Apakah daging benar-benar langka seperti yang diberitahukan kepada kita? Atau apakah ini krisis yang dibuat-buat, yang dirancang untuk membuat kita lebih menerima alternatif sintetis? Tidak diragukan lagi bahwa sistem pangan kita saat ini menghadapi tantangan. Pertanian industri memiliki kelemahannya, dari kerusakan lingkungan hingga masalah kesejahteraan hewan. Namun, kritikus berpendapat bahwa masalah ini tidak dapat diatasi. Mereka percaya bahwa praktik pertanian berkelanjutan bukan solusi yang ditumbuhkan di laboratorium yang memegang kunci untuk memberi makan dunia. Mereka melihat dorongan untuk daging buatan sebagai pengalih perhatian, cara untuk mengalihkan kekuasaan dan kendali ke beberapa perusahaan terpilih. Perusahaan-perusahaan ini, mereka memperingatkan, akan memiliki kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya atas pasokan makanan kita. Proses pembuatan daging sintetis itu kompleks dan sangat teknis. Ini dimulai dengan sel hewan, biasanya diekstraksi melalui biopsi yang tidak berbahaya. Sel-sel ini kemudian ditempatkan dalam media pertumbuhan yang kaya nutrisi. Proses ini berlangsung dalam tangki baja besar yang disebut bioreaktor. Ini mendorong mereka untuk tumbuh dan berdiferensiasi menjadi otot dan lemak. Salah satu metode yang paling menarik adalah pencetakan 3D. Ilusi yang meyakinkan, pendukung daging sintetis mengklaim bahwa itu hampir tidak dapat dibedakan dari aslinya. Mereka berpendapat bahwa itu terlihat, berbau, dan rasanya seperti daging konvensional. Tes rasa buta telah menunjukkan bahwa banyak orang kesulitan untuk membedakannya. Tekstur dan kesegaran daging sintetis juga meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kritikus berpendapat bahwa ada perbedaan yang halus tetapi penting. Beberapa menggambarkan rasa di mulut yang sedikit berbeda, atau rasa yang kurang kuat. Yang lain mempertanyakan dampak jangka panjang dari mengonsumsi produk laboratorium. Mereka khawatir tentang potensi konsekuensi yang tidak diinginkan. Para pendukung daging sintetis sering menggambarkannya sebagai solusi yang saling menguntungkan. Ini dipasarkan sebagai cara untuk mengurangi penderitaan hewan, menurunkan emisi gas rumah kaca, dan memberi makan populasi yang terus bertambah. Ini juga disajikan sebagai cara untuk memberi konsumen lebih banyak pilihan. Vegan dan vegetarian misalnya dapat menikmati rasa daging tanpa mengorbankan etika mereka. Namun, kritikus berpendapat bahwa pilihan ini adalah ilusi. Mereka percaya bahwa munculnya daging sintetis akan menyebabkan penurunan pertanian tradisional. Ini akan memberi konsumen lebih sedikit pilihan, bukan lebih banyak. Mereka juga mempertanyakan etika mengganti sumber makanan alami dengan alternatif yang diproses di laboratorium.